Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, berdoa selesai. Sebelum melanjutkan materi, Ibu akan melakukan presensi dulu. Tapi sepertinya di sini kalian semua udah hadir ya. Terlihat dari bangku-bangku di sini tidak ada yang kosong. Kalau gitu kita langsung aja membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelum membahas materi kita hari ini, yaitu menumbuhkan rasa empati kepada korban erupsi Gunung Semeru, alangkah baiknya kita mereview kembali materi kita yang minggu kemarin nih, yaitu manusia bersahabat dengan alam. Pasti kalian udah paham ya, gimana sih manusia bersahabat dengan alam ini? Kalian udah tahu banget ya, gimana caranya, pasti udah tahu. Nih, untuk kita mengenal lebih dekat alam, kita haruslah bersahabat dengan dia. Seperti kita bersahabat dengan seseorang, saudara, dan keluarga. Begitulah kita harus bersahabat dengan alam. Nah, apabila kita bersahabat dengan seseorang, saudara, dan keluarga anak-anak, pasti kita tuh akan ada rasa simpati dan berempati. Nah, maka dari itulah kita harus menerapkan itu saat kita bersahabat dengan alam. Kita harus bersimpati dan berempati terhadap alam, agar alam bisa memberikan kita yang terbaik untuk kita, para manusia. Mungkin paham ya, Ibu hanya membahas singkat aja tentang materi kita minggu lalu, karena pasti kalian udah paham. Kita langsung lanjut ke materi kita minggu ini, yaitu menumbuhkan rasa empati kepada korban erupsi Gunung Semeru. Ini kalian harus tahu, erupsi Gunung Semeru itu diakibatkan adanya dua gaya yang bekerja, yaitu endogen dan eksogen. Gaya endogen ini terjadi dari aktivitas magma yang mendorong material vulkanik naik ke permukaan, sedangkan gaya eksogen diakibatkan hujan ekstrim. Material vulkanik yang bertumpuk diubah secara langsung bersentuhan dengan air. Akumulasi material tersebut kemudian dialirkan oleh air dan hanyut ke bawah melalui lembah dan sungai-sungai. Akibatnya banjir lahan maupun menyapu kawasan lembahan Semeru. Nah, dari sini kalian bisa melihat dong ya. Jadi kayak kita dapat kabar duka di Indonesia kan anak-anak, kita dapat kabar duka bahwa Gunung Semeru terjadi erupsi. Itu bisa terjadi mungkin akibat adanya dua gaya yang bekerja, yaitu endogen dan eksogen. Kita juga nggak bisa menyalahkan gunung itu untuk kenapa dia erupsi, karena ada saatnya gunung memang akan erupsi. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan beberapa cara nih, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa empati kepada korban erupsi Gunung Semeru. Nah, yang pertama itu ada penggalangan dana atau pengumpulan dana. Nah, penggalangan dana atau pengumpulan dana ini bisa dilakukan secara offline ataupun online. Secara offline kita bisa melakukan bazar atau pentas seni, yang hasil uang yang telah dihasilkan dari bazar dan pentas seni itu akan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban dari gunung erupsi Semeru itu. Dan yang kedua itu ada secara offline. Nah, di zaman digital ini pasti banyak banget ya anak-anak yang namanya APK untuk penyaluran dana kepada korban-korban bencana. Nah, dari situ kita bisa membuat penggalangan dana dari aplikasi-aplikasi itu. Dan mungkin kalau misalnya kalian yang malas untuk secara offline, kayak melakukan bazar, melakukan pentas seni karena terlalu ribet, kalian bisa hanya dengan menggunakan aplikasi dan kalian tinggal sebar linknya, dan orang-orang yang benar-benar berhati baik akan memberikan sumbangan-sumbangan, walaupun walaupun sekecil apapun dia memberikan itu, yang penting dengan hati ikhlas dia akan mengirimkannya kepada penggalangan dana itu. Baiklah, yang kedua itu, jika kita tidak bisa memberikan uang pada korban, kita juga bisa berbagi pakaian, sepatu, makanan, dan juga buku-buku untuk para anak-anak belajar. Hal-hal itu juga pasti sangat dibutuhkan untuk para korban bencana. Udah pasti bayangin dong ya, mereka yang korban-korban itu, mereka yang lagi ngungsi, pasti kekurangan banget bahan pangan,
pakaian. Wah, itu pasti kekurangan banget sih menurut ibu, pasti itu benar-benar kurang banget. Nah, jadi mungkin untuk anak-anak ibu ini pasti ada dong yang mau melakukan penggalangan dana atau menyumbangkan dana kalian. Kalau tidak ada uang, kalian bisa kok menyumbangkan pakaian, sepatu kalian yang mungkin udah kalian tidak pakai dan masih layak pakai. Kalian bisa sumbangin ke mereka ya anak-anak. Kayaknya materi yang itu ibu sampaikan cuman itu aja deh. Kalian pasti bisa memahaminya ya. Kalau nggak ada yang dipahaminya, kalau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin seperti biasa yang kita lakukan adalah kita menaruh kertas-kertas pertanyaan di sini. Seperti biasanya, kalau sudah ditaruh pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, kita akan siap menjawabnya. Ibu akan siap menjawabnya. Baiklah, sepertinya pertanyaan-pertanyaannya udah ada. Ayo ibu pilih ya. Ibu pilih secara random pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kumpulkan. Oke, pertama itu ada pertanyaan dari ketua kelas kita. Bagaimana cara bersahabat dengan alam? Bagaimana cara bersahabat dengan alam? Oke. Bagaimana itu sangat mudah. Kita harus memastikan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Jangan melakukan penebangan liar dan rajinlah menanam pepohonan. Itu beberapa cara untuk kita bersahabat dengan alam. Apa bisa dipahami? Baiklah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Baiklah, pertanyaan kedua itu ada bagaimana jika kita tidak menyumbang untuk para korban? Bagaimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi alangkah baiknya ya anak-anak kalau misalnya kita saling tolong menolong, bukan nih memiliki rasa empati kepada korban dan menyumbang uang kita walau hanya sepeser 5.000. Bukankah sudah membuat kita menjadi seorang yang mulia dan kita sudah memiliki empati kepada korban-korban? Tidak menyumbang sebenarnya, tapi sebaiknya kita menyumbang barangkali 500 perak pun tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menumbuhkan rasa empati kita dan rasa kemanusiaan kita kepada sesama manusia, apalagi para korban erupsi Gunung Semeru ini. Mereka benar-benar saling butuh banget. Oke, pertanyaan ketiga, karena kayaknya jamnya udah mau habis, kita langsung, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya apa ya? Wah, apakah erupsinya Gunung Semeru itu terjadi karena ulah para manusia yang tidak bersahabat dengan alam? Tentu aja enggak sih. Ibu yakin enggak. Karena ini ada 3 hal nih yang menyebabkan Gunung Semeru, sebuah gunung api bisa meletus. Yakini volume di dapur magma yang sudah penuh, ada longsor di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma, ada longsor di dapur magma. Gunung Semeru erupsi karena faktor yang ketiga, yaitu adanya longsor di atas dapur magma. Walaupun hanya ada sedikit material vulkanik yang berada di dalam dapur magma, Gunung Semeru tetap bisa erupsi. Nah, jadi walaupun nih ya, bukan karena ulah manusia, apabila di dalamnya ada material vulkanik di dalam dapur magma, maka Gunung Semeru itu akan tetap erupsi. Baiklah, sepertinya karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan tarik kesimpulan aja. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini yaitu kita tahu alam rusak itu disebabkan oleh kita, yaitu manusia. Maka dari itu kita haruslah bersahabat dengan alam, lindungi alam dan sayangi alam agar dia juga memberikan dampak positif kepada kita, yaitu manusia. Nah, erupsi Gunung Semeru ini terjadi pasti sungguh membuat kita kaget. Tapi tidaklah kita kehilangan rasa empati kita. Kita harus menumbuhkan rasa empati kepada para korban, seperti kita memberikan mereka bahan pangan, pakaian, dan lain-lainnya. Kita juga bisa membuat penggalangan dana. Baiklah anak-anak, mungkin materi hari ini cukup untuk Ibu sampaikan. Apabila masih kurang jelas atau kalian masih ada yang tanyakan, kita bisa bertemu di minggu berikutnya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.